orang-orang Yahudi itu mereka pindah ke Madinah. Kenapa kok pindah ke Madinah? Karena berharap Nabi akhir zaman yang akan diturunkan tempatnya di Madinah itu ada keturunan mereka. Itu bedanya. Nah, bedanya nih orang-orang ulama era Jatuban itu mengatakan apa? Saya ingin keturunan saya bisa menjadi pengikut Nabi tersebut. Akhirnya, subhanallah, mereka Raja Tuba itu kemudian ngasih bangunan rumah. Bangunan rumah. Ternyata rumah itu pakai turun-temurun. Dikatakan Abdul Muthalib pernah tinggal di rumah itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Madinah juga tinggal di rumah itu. Rumah itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para baik, para tuan guru kita semuanya, para alim ulama, Husain Mulahela, Pak Umar, Husain Al-Kaf, dan semuanya, Pak Kiai Bakhtiar ataupun kiai-kiai yang lainnya, Pak Geri dan semua keluarga besar PCINU, KMIB Bremen, kemudian Zaitu dan PCINU Belgia dan semuanya yang bergabung dalam acara kajian Simtud Duror ini. Kemudian kita semuanya insya Allah bisa tergolong menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wajib mendapatkan kecintaanku Suaranya nggak kedengaran, Habib. Seperti itu. Alhamdulillah kita akan mengkaji lagi tentang Simtud Duror. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji ketika itu di fasal Isra wal Mi'raj. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita itu masih di fasal amma ba'du falamma ta'allaqat iradatul karim fi dhuhuri asrar at-takhsis lil basharil karim bit taqdimi wat takrim nafadatil qudratul bahirah bin ni'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah fanfalaqat baydatut taswir fil alamil mutlaqil kabir an jamalin masyhudin bil ain hawin wasfil kamalil mutlaqi wal husni tammi wazain. Nah, ini kita sampai di bagian nafadatil qudratul bahirah. Kudrat itu telah nafadatil qudratul bahirah bin ni'matil wasi'ati wal minnatil ghamirah. Terwujud daripada kudrat Allah Ta'ala beserta anugerahnya yang luas dan anugerahnya yang berlimpah ruah. Apa wujud anugerah Allah Ta'ala ini apa? Fanfalaqat baydatut taswir, maka baydah ini telur, at-taswir tergambar. Ini kalau orang mau mengartikan, jadi ini memang repot. Jadi kita kalau mau bicara Simtud Duror itu kita bicara sastra Arab yang memang tinggi. Jadi baydah ini telur, at-taswir telur yang tergambar. Taswir itu telur yang tergambar. Infalako terpecah. Infalako terpecah. Menetas. Jadi telur yang ada gambarnya ini menetas. Di mana menetasnya? Fil alamil mutlaqil kabir. Di alam yang mutlak ini, yang tidak terbatas. Ketika menetas apa yang keluar? Anjamalin masyhudin bil ain. Satu keindahan yang dapat disaksikan oleh pandangan mata. Hawin liwasfil kamalil mutlaqi wal husni tami wazain. Yang keindahan tersebut mencakup sesempurnaan semua kebaikan yang sempurna dan semua keelokan. Jadi
Ini pujian kepada Rasulullah SAW ini nggak nanggung ini. Ada telur ini sudah tergambar, telur ini kemudian terpecah di alam ini. Apa yang nampak dari terpecah telur itu? Suatu keindahan sempurna yang dapat disaksikan oleh pandangan mata. Dan itu yang dimaksud adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu. Diskusi antara ulama ketika itu membahas makna daripada fanfalaqat baydatu taswir. Jadi terpecahlah sesuatu istilahnya kayak karya cipta ini, kemudian tersingkapnya karya cipta ini apa maksudnya? Baydatu taswir itu. Maksudnya adalah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dikatakan sudah tergambar? Karena umat daripada Nabi yang terdahulu mereka sudah mendapatkan informasi tentang adanya Nabi akhir zaman. Dan yang dimaksud Nabi akhir zaman di situ adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum lahirnya Nabi, info-info tentang munculnya Nabi akhir zaman itu sudah diketahui. Ada orang Yahudi di Mekah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mereka sudah mendapatkan info akhir zaman. Mereka pindah ke sana dari tempatnya itu, pindah ke sana. Harapannya apa? Harapan orang yang berada di Madinah itu ada orang-orang yang berpindah mengharapkan keturunan mereka menjadi mereka rela pindah demi agar keturunannya menjadi nabi. Jadi di dalam keyakinan mereka sehebat apa nabi yang akan datang itu. Sampai mereka rela berpindah tempat. Karena orang Yahudi itu menganggap semua nabi pasti dari bangsa Yahudi. Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam kan Abul Bashar. Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya. Semua nabi itu setelah Nabi Ibrahim keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak itu menurunkan nabi-nabi Yahudi dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel. Nabi Ismail enggak menurunkan nabi kecuali hanya satu orang, yaitu junjungan kita Nabi besar. Suaranya hilang, Habib. Hilang. Iya, tadi ada kadang-kadang terputus sedikit. Afwan. Oh, oke. Bisa dilanjutkan ya? Ini Ya. sudah jelas, Beb? Jelas kan? Alhamdulillah. Ya. Boleh. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu mereka sudah mendapatkan info Terputus lagi Habib suaranya. lagi. Iya, tadi hilang lagi suaranya. Mungkin. 1, 2. Sekarang jelas, Beb? Sekarang jelas, tapi ada sedikit. Nanti kalau hilang kasih kode aja, Beb. Nanti Ana ulangi ya. Siap, insyaallah. Jadi jadi orang-orang Yahudi itu mereka pindah ke Madinah. Kenapa kok pindah ke Madinah? Karena berharap Nabi akhir zaman yang akan diturunkan tempatnya di Madinah itu ada keturunan mereka. Ada mereka pindah ke kota Madinah, tinggal di sana, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Arab ketika itu. Sebagian literatur sejarah yang pernah kita baca, orang-orang Yahudi itu memang pintar. Jadi di Madinah itu mereka berhasil menguasai perekonomian. Membaur sama orang Arab, namanya akhirnya kayak nama orang Arab. Makanya pendeta Yahudi yang masuk Islam itu Abdullah bin Salam, nama orang Arab. Udah bukan nama Yahudi lagi. Abdullah bin Salam. Nama orang Arab udahan. Udah jadi melebur sama orang Arab udah. Tapi masih
mereka anggap kita ini lebih mulia daripada kamu. Ya, mereka mesti ada anggapan begitu, karena kita ini keluarga para nabi. Saat ini ribut, itu juga yang adu domba orang Yahudi. Dia memang mengacaukan kota Madinah karena nanti nunggu nabi ini. Nah, orang-orang Yahudi ini, kalau sudah ada konflik sama umat Islam, mereka ngancamnya begini, akan datang nabi dan kita akan perangi kalian sampai tuntas nanti. Bagaimana kaum terdahulu yang membangkang kepada Allah hancur, kamu juga akan kita hancurkan bersama dengan nabi itu. Bisa bayangkan yang setiap hari gembar-gembor, ternyata ketika Nabi Muhammad SAW itu datang, dia orang yang pertama kali ingkar mereka. Mereka orang yang pertama kali ingkar. Walaupun ada yang beriman juga ada. Yang beriman juga ada. Nah, ketika itu orang-orang Yahudi tersebut, mereka setelah mendengar bahwa Nabi akhir zaman itu ada di sana, mereka tinggal di sana melebur sama orang-orang Arab. Nah, di sana juga tinggal orang-orang yang Madinah itu rata-rata keturunan dari ulamanya Raja Tubba. Dulu ada namanya Raja Tubba, berasal dari Yaman. Kemana tempat dia masuk, dia dihormati, dimuliakan, kecuali masuk Mekah nggak dimuliakan, nggak dihormati. Kenapa orang Mekah kedatangan saya kok biasa-biasa aja? Nggak dianggap punya suatu hal yang istimewa. Dapat kabar karena ada Ka'bah, marah dia. Dia mau hancurkan Ka'bah. Baru niat mau menghancurkan Ka'bah, alamatnya sakit. Masuk, obatin, nggak bisa. Udah, macam-macam deh. Juga mungkin dia. Macam-macam itu yang dilakukan. Nah, setelah itu, dia berobat gak sembuh-sembuh, datang ke orang soleh. Orang soleh, punya niat apa? Kamu niat apa dalam hati kamu? Mau menghancurkan Ka'bah. Ya udah, tobat. Suruh tobat dari sama orang soleh tadi itu. Tobat, akhirnya malah ngasih hadiah kiswah ke Ka'bah. Itu dia pergi lagi sampai di kota Madinah, ulama-ulama yang mengiringi dia. Dia itu punya tim ulama, tim mufti. Tidak mau melanjutkan perjalanan, pengen tinggal di Madinah karena Nabi akhir zaman akan di situ. Bedanya nih orang-orang ulama Raja Tubba itu mengatakan apa? Saya ingin keturunan saya bisa menjadi pengikut Nabi tersebut. Akhirnya, subhanallah, mereka Raja Tubba itu kemudian ngasih bangunan rumah. Ternyata rumah itu pakai turun-temurun. Dikatakan Abdul Muthalib pernah tinggal di rumah itu, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Madinah juga tinggal di rumah itu. Rumah itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya diinepin sama Nabi, itu keturunannya Raja Tubba. Masya Allah. Itu. Jadi, ini ya, Masya Allah ya, luar biasa tuh. Jadi orang Madinah akhirnya jadi pengikut Nabi, bahkan mulia karena Nabi, yang orang-orang Yahudi justru menjadi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Sofiyah binti Huyai, istrinya Nabi Muhammad SAW. Itu putrinya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini sama keluarganya, itu paling senang sama Sofiyah. Sofiyah ini memang anak yang, dianggap anak yang lucu, imut gitu mungkin ya. Setiap keluarganya itu lewat, ada Sofiyah pasti nanti ngajak main Sofiyah. Sofiyah setelah masuk Islam, dia mengisahkan, saya ingat betul, pernah ada satu hari, saya tidak disapa oleh ayah saya, oleh paman saya. Padahal seumur-umur nggak pernah mereka nggak nyapa saya. Tiap saya main, kelihatan saya, langsung saya tuh diajak main itu. Hanya hari itu mereka nggak menyapa saya, seakan-akan saya itu nggak ada. Kapan hari tersebut? Hari ketika datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sampai
Hilang suaranya. Afwan. Iya. Bismillah. Nah, ada. Sekarang udah normal ya? Sudah. Sufyan bin Huyai ini dia mengisahkan, satu hari itu aku pernah nggak disapa. Ketika Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Madinah, ketika itu Huyai bin Akhtab mengorbankan, yuk kita pengen lihat, betul nggak itu nabinya? Pulang dari lihat Rasulullah ini, semua mukanya kayak dilipat-lipat. Semua mukanya suntuk. Ini Sofia di depannya, nggak ada yang nyapa. Nggak ada, biasanya ngejak main, nggak ada yang nyapa. Itu kata Sofia, aku ingat pembicaraannya. Mereka ngobrol, gimana? Betul nggak itu orangnya? Demi mereka, Pak, demi Allah itu betul orangnya. Nabi yang akhir zaman ya betul dia. Terus kita gimana? Ya kan kita perangi sampai kapanpun juga. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, tapi mereka mengatakan pada bawahan-bawahannya, Nabi Muhammad hanya diutus untuk orang Arab, bukan diutus untuk orang Yahudi. Hanya diutus untuk orangnya, bukan diutus untuk orang Yahudi. Jadi mereka ngaku Rasulullah Nabi, tapi bukan Nabi kami loh ya. Kamu Nabi orang Arab. Sebagian gitu. Sebagian nggak percaya Nabi, sebagian percaya tapi ingkar, walhasil memang macam-macam. Nah, gambaran keindahan Nabi SAW itu akhirnya akan dimunculkan sama Allah Ta'ala. Dan nanti akan muncul sosok yang sangat indah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu yang mensifatkan Nabi Muhammad SAW, itu ketika selesai mensifatkan Nabi, rata-rata mereka mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya nggak pernah lihat yang setampan Muhammad, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Nggak ada orang yang lebih tampan dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mensifatkan orang lain, wah ganteng ya, wajahnya seger, kan paling begitu ya. Wah, ibarat rembulan. Anda bayangkan sahabat itu sampai mengatakan Nabi seperti matahari. Matahari itu sifatnya gimana sih? Bisa menyilaukan kan? Kita lihat matahari, langsung kita nunduk otomatis. Sahabat itu bisa tertunduk pandangannya karena melihat Nabi Muhammad SAW. Sahabat bisa tertunduk pandangannya karena melihat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan apa? Ma ra'aitu ahsana min Rasulillah SAW. Aku nggak pernah menyaksikan yang lebih indah dibandingkan Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhih, seakan-akan matahari itu beredar dan berputar di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena keindahannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita bicara tentang keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu punya wajah yang sangat meneduhkan. Punya wajah yang sangat meneduhkan. Dan setiap orang itu lihat Nabi pasti senang. Pasti akan senang kalau melihat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan taro ajabinu ka'annahu huwasirat al-mutawakkid yatala'la. Jadi Nabi Muhammad SAW itu disebut oleh Ibnu Abi Haythamah. Jadi bagian ini berkilauan seperti ada permatanya begitu. Karena bercahaya sekali Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah itu suatu ketika itu pernah ada satu rombongan mau jual unta. Datang ke kota Madinah. Ke kota Madinah, itu mau jual unta. Ketika mereka mau jual unta, datang Rasulullah SAW. Tapi, unta saya beli ya. Iya. Bayarnya pakai apa? Saya bayar pakai kurma, mungkin sekian ton.
Oh ya, udah untanya saya bawa, nanti saya akan bayar. Dibawa untanya sama Rasulullah SAW. Betul unta dibawa sama Nabi. Wah, ini geger semuanya. Kenapa? Tahu dari mana kalau orang ini bakal bayar? Mereka nggak kenal sama Rasulullah ketika itu. Jadi mereka ini bawa unta ke kota Madinah mau dijual. Ketemu Nabi di luar kota Madinah. Nabi datang, unta mau dijual. Jual. Berapa harganya? Sekian ton kurma. Oke, saya beli ya. Ya, saya bawa dulu. Nanti akan saya bayar. Nabi ketika itu mungkin nggak siap. Dibawa sama Rasulullah SAW, mereka kaget, saling menyalahkan. Kamu sih, kamu, kenapa kok dikasih? Iya, kalau dia bayar. Kalau dia nggak bayar, gimana nasib kita? Bingung. Iya kalau bayar, kalau enggak. Bingung. Salah satu perempuan di antara mereka mengatakan, la talaba mustahza, nggak usah saling mengkritik, nggak usah saling mencaci. Faqad ra'aitu wajha rajulin maka nalihkurukum. Saya menyaksikan wajah seseorang yang nggak mungkin dia akan menyakiti atau merendahkan atau menipu kalian. Ma ra'aitu wajha rajulin ashbah bil qamar lailatul badr min wajhi. Saya nggak pernah lihat wajahnya seseorang yang lebih mirip dengan bulan purnama seperti wajahnya orang itu. Nggak akan dia menipu kita. Mari tunggu utusan Nabi. Suruh makan Rasulullah SAW, suruh ngambil kurma, suruh mereka ngitung sendiri. Jadi nggak mungkin ditipu. Mereka sendiri yang ngitung. Tiga orang Rasulullah SAW. Anjamalin masyhudin bil ain. Keindahan yang dapat disaksikan mata. Itulah wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua insya Allah izinkan untuk bisa melihat Nabi insya Allah. Nabi dalam bentuk aslinya dan dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Habib salam alaika